rezeki sikit-sikit saya kumpulkan, bawa sini, nanti saya belikan. Kira-kira istri-istri yang terhormat, istri-istri yang tercinta, rela tak diambil oleh suaminya? Rela. Insyaallah ya, saya mewakili rela. Karena apa? Akan dapat yang lebih besar. Keinginan dia akan tercapai. Melalui siapa? Melalui suami. Kalau seorang suami boleh menjadi perantara memuaskan kepada istrinya, bagaimana Allah? Pasti Allah Ta'ala lebih daripada itu. Ya. Muslimah itu tadi tambahan. Yang keempat, tuntutlah daripadanya. Janganlah engkau bergantung pada seorang manusia jiwa pun selain daripadanya. Muslimin dan muslimah menuntut itu akan jadi baik dengan rangkaian kata yang tujuannya baik. Contoh, menuntut ilmu baik, dirangkai dengan kata yang maknanya tidak baik, akan jadi tidak baik. Menuntut jasa, menuntut balasan, kan tidak baik. Nah, maksud menuntut ke Allah, tuntutlah daripadanya. Allah itu berjanji dan janjinya pasti ditepati. Jika ada ragu dengan Allah, cakap saja dengan Allah. Ya Allah, betulkah kalau sedekah satu kau balas 10? Saya sudah sedekah, tapi belum nampak balasannya. Berarti menuntut setelah melakukan. Itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Orang yang menuntut biasanya masih ada keraguan. Orang yang sudah tidak ada keraguan, dia tidak ada tuntutan. Maka di akhirnya dikembalikan kepada keesaan Allah. Tauhid. Semua sumber semuanya itu adalah Allah, yakni yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala. Selanjutnya, tatkala sakit beliau telah semakin parah, beliau berkata, apabila kalbu sudah benar bersamanya, yakni bersama Allah, maka tidak ada yang sepi dari hati dan tidak ada yang keluar dari hati. Aku adalah inti tanpa titik. Jamaah kami yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Taala. Kalbu, bahasa Melayu dari bahasa Arab, kolbu. Kolbu artinya adalah hati. Siapa pemegang hati? Bukan kita. Pemegang hati adalah Allah yang membolak-balikkan hati. Boleh senang, boleh susah. Dan hati itu seperti mana gejolak air yang mendidih, yang mudah berubah. Rasulullah pun ajar kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tenangkan hatiku atas berpegang dengan agamamu dan melakukan perintahmu. Doa yang diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang telah merasakan kebersamaannya dengan Allah, atau dibalik, Allah dirasakan bersama dengannya, tidak akan pernah sepi. Maksudnya bagaimana? Saya buatkan contoh dengan sesama manusia. Ya. Puan-puan, dalam sunyinya malam yang sunyi, dalam heningnya malam yang gelap, kemudian ada teman untuk bersembang, untuk bercerita, tentu tidak merasa sendirian, tidak merasa kesunyian. Malamnya sunyi. Macam tak mati dah rosak lah. Tu matikan. Kita masuk ke kelas Ustaz, masukkanlah tutupkan sekarang.
dia tidak merasa sunyi karena ada teman. Nah ini kalau temannya yang dirasakan adalah Allah. Allah nggak pernah tidur. Sunyi lagi. Kalau kita dengan teman-teman kita tidur, dia jadi sunyi. Kalau kita dengan teman-teman kita mendiamkan diri, ya jadi sunyi. Maka dalam keyakinan kita kepada Allah, Allah Ta'ala menemani hambanya dan menghibur hambanya. Walaupun dalam kesendirian adalah bersama dengan Allah, maka tidak kesunyian. Kemudian beliau mengatakan, aku adalah inti tanpa kulit. Ini bukan kesombongan. Inti dari semua perjalanan kehidupan itu adalah kembalinya seseorang kepada Allah. Sedangkan bunga-bunga kehidupan akan dilalui mengikut perjalanan waktu dan zaman. Contoh semalam, hari Sabtu. Yang nangis di hari Sabtu, hari ini masuk hari Ahad. Yang gembira di hari Sabtu, hari ini pun masuk hari Ahad. Tidak akan bisa mempertahankan diri pada hari Sabtu. Karena sudah bertukar pada harinya. Bunga-bunga kehidupan ada susah, ada senang. Bunga-bunga kehidupan ada senyum tertawa, ada tangisan. Tapi intinya di sebalik perubahan susah dan senang, hatinya bersama Allah yang menjadikan perubahan, baik itu susah ataupun senang. Selanjutnya, beliau juga berkata kepada putra-putra beliau, menyingkirlah kamu dari sekitarku, sebab secara zahir aku bersama kamu, dan secara batin aku adalah bersama orang lain. Antara aku, kamu, dan semua makhluk ada jarak sejauh antara langit dan bumi. Maka janganlah kamu menyamakan aku dengan seseorang, dan janganlah kamu menyamakan seseorang dengan aku. Muslimin dan muslimah, mungkin ya karena kita tidak tahu, tetapi walaupun kita tidak tahu, kita siap sedia. Saat yang dilihat itu tidak dapat dilihat oleh orang lain, maka kata-katanya itu sudah tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dan orang lain mungkin akan mengatakan gila. Saya teringat adiknya ayah saya. Sakit agak lama. Dan itu saya masih kecil, masih sekolah rendah dulu. Sebelum meninggal dunia pagi, itu minta gunting. Menyangkanya orang yang tidak tahu mau bunuh diri. Mintanya gunting. Setelah didekati, kenapa kamu minta gunting? Saya mau potong itu lidah setan yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Ternyata dia minta alat adalah karena melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang berada di sebelahnya. Maka kata-katanya tidak dapat dipahami atau menjadikan orang lain salah paham. Bila mata kepala sudah tidak dapat melihat, melainkan mata hati yang melihatnya, dan mata kepala kalah dengan tajamnya mata hati, detik-detik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapan lisannya adalah apa yang dilihat oleh hatinya. Saat ucapan lisan itu adalah apa yang dilihat oleh hatinya, orang yang berada di samping dan di sebelahnya tidak dapat melihatnya. Tergambar kata-kata nasihat dan wasiatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang sekitar. Yang dilihat di mata hati yaitu adalah yang kasih dan yang tidak ada lebih kasih dari yang paling kasih. Kalau di dalam doa kita
Sebut ya Arhamar Rahimin. Tidak ada yang baik melainkan yang maha baik yang dilihat di depannya, yang dilihat di mata hatinya. Tidak mustahil akan keluar kata seperti yang tuan-tuan, puan-puan semak, bahwa manusia di sekelilingnya semuanya jauh, kamu semua jauh. Jauhnya seperti langit dan bumi. Kenapa begitu? Karena sudah melihat dan menemukan yang paling dekat dan tidak ada yang lebih dekat dari yang paling dekat itu. Dan siapakah itu? Adalah Allah. Muslimin muslimah rahimakumullah. Selanjutnya, kemudian beliau berkata lagi, selama kamu ada yang hadir di dekatku, maka berilah mereka tempat duduk. Dan bersopan santunlah kamu kepada mereka. Di sini ada rahmat yang agung, dan janganlah kamu menyempitkan tempat terhadap mereka. Naik turun. Ya, muslimin dan muslimah. Naik turun dengan waktu yang cepat. Apa yang saya maksudkan dengan kata ini? Makam atau kedudukan hatinya naik ke Allah cepat. Nanti turun ke makam kemanusiaan juga cepat. Ya. Maka kadang di luar kesadarannya, kadang dia sadar. Di luar kesadaran, yang dilihat adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata normal. Dalam kesadarannya, dia tetap, aku adalah manusia. Dengan sifat manusiawinya adalah saling hormat, menghormati, dan saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Selanjutnya, salah seorang murid beliau yang paling rapat dan menjadi pencatat wasiat dan nasihat beliau, pernah diberitahu oleh sebagian putra beliau bahwa beliau pernah berkata, dan semoga kamu mendapat keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya. Semoga dia mengampuni aku dan kamu. Semoga dia menerima taubatku dan taubatmu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam untaian kata, dalam doa, muslimin dan muslimah, ya, ini menggambarkan orang yang hidupnya untuk umat Rasulullah SAW sampai matinya atau sampai dekat dengan ajalnya, bukan doa untuk pribadinya, ya, tapi doa untuk orang lain atau untuk orang yang berada di sekelilingnya, bukan untuk pribadi. Beliau mengatakan hal itu selama sehari semalam. Beliau juga berkata, aduhai, aku sungguh kasihan kepadamu. Aku tidak memperdulikan sesuatu pun dan tidak juga terhadap malaikat maut. Menyingkirlah engkau, sebab kami sudah mempunyai Tuhan yang menguasai kami selain daripada kami. Kata-kata hakikat. Ya. Hakikatnya memang seperti yang beliau katakan. Hanya syariatnya, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tetap syariatnya bersama manusia. Ya, kita bersama keluarga, bersama teman, bersama rakan, jiran. Secara hakikatnya adalah kita bersama Allah. Beliau menjerit dengan keras pada hari yang beliau wafat. Pada petang harinya sebagian putra beliau menanyakan tentang apa yang beliau lihat. Maka beliau menjawab, janganlah ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang sesuatu. Aku adalah ini. Aku bergerak-gerak dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata yang belum ataupun jangan, ya, jangan ditiru jika belum levelnya. Seperti dalam bajuku ada Allah, dalam jubahku ada Allah. Itu bukan untuk dikatakan, itu adalah untuk dirasakan. Maka dalam tasawuf ataupun dalam hakikat, tak semua harus terungkap dalam bentuk kata, kecuali guru terhadap muridnya yang sudah tahu kapasitas ataupun kemampuannya. Terhadap orang awam nanti mengelirukan dan membahayakan.
Beliau berkata kepada putra beliau Abdul Jabbar, engkau tidur ataukah terbangun? Matilah kamu dalam diriku, maka kamu akan terbangun. Nah, ini semua kata-kata adalah kata-kata prosa atau kata-kata nuansa puisi yang perlu untuk difahami dengan kelembutan. Ya. Orangnya masih hidup, dikatakan matilah kamu dalam diriku. Yang akan meninggal itu ayahnya, anaknya dikatakan mati terhadap diriku. Ya. Jika ditelan mentah, tak, ya, bapak mati, aku pun mau ikut mati. Ya. Bukan macam itu. Ya. Artinya, orang yang sudah bisa mematikan nafsunya untuk hidup bersama perintah Allah Ta'ala, itulah yang harus diikuti dan ikutlah orang yang seperti itu. Salah seorang murid beliau bernama Afif mendatangi beliau tatkala sebagian putra beliau berada di sisi beliau. Dan putra beliau yang bernama Abdul Aziz menulis atas nama beliau. Beliau menyuruh putranya itu memberikan kepada muridnya tersebut untuk mencatat apa yang akan disampaikannya. Kemudian muridnya menulis, saya ja'alullah ta'da usri yusro. Surah At-Tolak ayat 7. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Hukum dapat berubah, namun ilmu tidak boleh berubah. Hukum dapat disalin, sedangkan ilmu tidak. Ilmu Allah tidak dapat dilawan oleh hukumnya. Muslimin dan muslimah, ini perlu sedikit penjelasan antara hukum dengan ilmu. Ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, pengembangan dari qada dan qadar, ketetapan Allah, hukum Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah kuasa untuk menghapus ketentuannya. Dan Allah kuasa untuk menetapkan ketentuannya, yakni qada qadarnya. Dan ini biasanya ayat ini ya, untuk menjelaskan tentang doa dan juga janji-janji Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada hamba dengan melakukan perintah-perintah Allah. Contoh, sedekah atau sedekah itu menolak bala. Ya. Dari situ dirujuk kepada ayat tersebut. Akan turun bala dalam ketetapannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan ia untuk bersedekah. Allah juga yang menghilangkan ia dari bala itu. Akan turun bala. Ia berdoa. Dari doanya itu Allah Ta'ala kuasa untuk mengubahnya. Nah ini hukum, boleh berubah. Tapi ilmunya Allah tidak akan berubah. Sebab kesempurnaan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha tahu segala-galanya, tidak ada satupun atau sekecil apapun tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dua orang putra beliau, Abdul Jabbar dan Musa, menghabarkan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat dan menghulurkan tangan beliau sambil berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertaubatlah kamu dan masuklah kamu ke dalam barisan. Beliau juga berkata, rahmahlah kamu, yakni kasihlah kamu. Kemudian datanglah al-haq, yakni zat yang maha benar, dan sakratul maut. Lalu beliau berkata, aku minta pertolongan kepada la ilaha illallah yang tidak akan mati dan tidak takut kepada kematian. Maha suci zat yang maha agung dengan kekuasaannya dan mengalahkan hamba-hambanya dengan kematian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Putra beliau yang bernama Musa menceritakan bahwa tatkala beliau mengatakan azim, yakni agung, maka lisan beliau tidak mampu lagi berkata secara benar. Beliau selalu mengulang-ulang hingga beliau berkata azim dan beliau memanjangkannya sehingga beliau berkata dengan benar. Kemudian beliau mengucapkan Allah, Allah, Allah. Lalu suara beliau samar. Lidah beliau menempel ke langit-langit beliau. Kemudian beliau wafat
Semoga Allah meridhoinya dan meridhokannya, serta semoga dia mengumpulkan antara beliau dan kita di tempat yang mulia di sisi Allah, Rabb yang Maha Kuasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan atas sekalian alam. Rahmatnya yang agung semoga tercurah pada pimpinan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling utama, dan para keluarga serta sahabat baginda, hinggalah kepada tabi'in, tabi'in semuanya. Wassallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pukul 10.34 ya waktu tuan-tuan di Indonesia, waktu Indonesia 9.34, telah dihatamkan kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada hari ini, hari Ahad 25 September 2022. Jika puan-puan rujuk mulai kapan atau mulai bila kita belajar kitab ini, tuan-tuan puan-puan 10 tahun lebih ya. Berbagai-bagai yang kita lalui, berbagai-bagai yang kita hadapi, namun dengan berbagai-bagai yang kita hadapi mengimbangi isi dari kitab ini sebagai penasihat, sebagai wasiat yang mengiringi perjalanan hidup kita. Dan tentunya ada yang telah meninggalkan kita sebelum kitab ini dihatamkan, maka hadiahkan suratul Fatihah kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat ya, yang hari Ahad pagi dapat bersama dengan Fathur Rabbani, mungkin sampai muka surat 500 atau mungkin sampai muka surat 600, tapi umurnya sudah tidak cukup untuk menyelesaikan. Tentu kitabnya menjadi saksi tersimpan di almarinya, walaupun beliau sudah berada dalam kuburnya. Dan pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk khatam ya. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk khatam. Saya percaya dan yakin kesungguhan kawan-kawan kita dalam belajar kitab Fathur Rabbani, kemudian umurnya tidak cukup, saat ini pun dia diberitahu oleh Allah bahwa kitab yang kamu pelajari sekarang sudah selesai. Kitab yang kamu pelajari sekarang khatam. Tidak mustahil. Saya yang ada di sini boleh melihat muka-muka puan-puan ya yang ada dalam screen saya ini. Walaupun jaraknya jauh. Padahal antara alam barzah dengan dunia ini itu tidak jauh. Ya. Allah kuasa menunjukkan di depan kawan-kawan kita bahwa kita yang diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur hari ini khatam Fathur Rabbani. Mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita tidak sempat bersama secara fisiknya atau secara langsung dalam khatamnya kitab ini, mereka tetap dapat kabar dari Allah, karena mereka yang meninggal dalam tanggungan belajar adalah orang-orang yang mati syahid akhirat. Kita hadiahkan dengan terus dan ikhlas ya, kepada kawan-kawan kita yang ikut pengajian Fathur Rabbani, akan tetapi telah mendahului kita sebelum kitab ini dihatamkan. Semoga dalam kuburnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kuburnya diluaskan kuburnya, dalam kuburnya dimaafkan Allah kesalahannya dan diterima kebaikannya dan diletakkan di sisi Allah Ta'ala di tempat yang mulia. Dan saya percaya juga ketika kita doakan kawan-kawan kita dalam kuburnya, dia pun akan doakan kita ya, muslimin dan muslimah, karena yang mati itu adalah jasadnya, ruhnya tetap hidup. Kita doakan dia akan tetap akan membalas doakan kita. Ala hadiniyah as-solihah,
Itu illahu li syafaati Rasulillah bi barakati wa bisiri wa binuri wa bil wasilatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan, saya dalam menyampaikan kitab Fathur Rabbani awal dari muqaddimah sampai penutup sampai hari ini ada kurangan ataupun kekhilafan, dan tentu ada, bukan apabila. Jadi saya dengan terbuka mohon maaf pada muslimin dan muslimah, dan sebaliknya jika tuan-tuan puan-puan ada khilafan dengan saya sepanjang kita mengaji kitab ini, saya coba maafkan dan semoga dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Berkah saling memaafkan, ilmu kita jadi manfaat, berkah pada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang yang bersama diri kita, khususnya dalam keluarga kita ataupun orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Dan insya Allah kita akan teruskan ya dengan pengajian kitab yang sebentar saya ambil dulu di almarinya. Jadi kitab ini yang akan kita sambung, kitab ini dicetak oleh Pustaka Nasional dan ini di Malaysia juga banyak beredar. Kalau dulu saya menyampaikan di rumah Puan Hajah Zaleha kitab Al-Hikam, kemudian di section 8 juga kitab Al-Hikam, kemudian di surah 18 juga Al-Hikam, adalah kata hikmahnya ini beserta penjelasannya. Nanti saya share ke tuan-tuan dan puan-puan tajuknya, juga percetakannya. Yang jelas ini bukan percetakan Indonesia. Ini banyak beredar di Malaysia. Saya memilihkan ya, yang dicetak di Malaysia supaya memudahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatinya. Dan insya Allah minggu hadapan kita akan buka. Minggu hadapan itu awal bulan Oktober. Awal bulan Oktober pada 2 hari bulan. Dan itu sudah masuk bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam mengagendakan saya kembali ke Malaysia, dan sebelum
positif bilanya, maka tetap kita sambung dulu pengajian kitab Hakikat Hikmah Tauhid dan juga Tasawuf ini, ya. Dan nanti tuan-tuan puan-puan yang sudah punya berarti tinggal kita gunakan. Ini ada 2 jilid, ya. Ini adalah jilid yang pertama. Nanti ada jilid yang kedua, ada 2 set. Dan niat untuk menyambung pengajian Fathur Rabbani, semoga niat ini tanda Allah berikan panjang umur kepada kita. Niat untuk mengaji, semoga itu tanda Allah berikan sehat kepada kita. Dan niat untuk mengaji, semoga itu tanda khidmat kita kepada ilmunya Allah Ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.